Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahyani, NIM 2004-2309. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi 5 mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Saya akan menjelaskan tentang dimensi kunci perencanaan pembangunan dan lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia. Dimensi kunci perencanaan pembangunan terbagi 3. Yang pertama, dimensi pendekatan dan koordinasi. Yang kedua, dimensi waktu. Dan yang ketiga, dimensi arus penyusunan. Yang pertama yaitu dimensi pendekatan dan koordinasi. Dimensi pendekatan dan koordinasi terbagi 4. Yang pertama, perencanaan pembangunan makro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pesat pertumbuhan perekonomian dapat dan akan direncanakan, bagaimana proyeksinya dan hal lain secara makro dan menyeluruh. Yang kedua, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan dan ciri serta tujuannya. Yang ketiga yaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan regional yang menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan itu dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Yang kedua yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu terbagi atas 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu periodisasinya 10-25 tahun. Perencanaan ini bukan merupakan pedoman kerja yang disiap pakai, melainkan keputusan kekuasaan tertinggi yang lebih bersifat dorongan atau motivasi. Contohnya pengentasan kemiskinan dan perencanaan keluarga berencana. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah yang disebut dengan repelita, karena periodisasi waktunya yaitu 5 tahun. Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan pemerintah yang sedang berjalan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek, yang mana dikenal dengan rencana operasional tahunan yang hanya memiliki kurun waktu 1 tahun. Jenis perencanaan ini merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi real suatu daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu dimensi arus penyusunan. Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning, dan perencanaan dari atas ke bawah atau top down planning. Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Selanjutnya yaitu Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember tahun 1963. Dewan Perancang Nasional termasuk Badan Kerja Dapernas diintegrasikan ke dalam Kabinet Kerja dan dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan Bappenas. Bappenas mempunyai tugas yaitu membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.